Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bunda Sarifah yang akan mereview kembali kemarin ketika Bunda Sarifah mengikuti KHT yang ke-1 bagian yang ketiga, itu tentang syarat Tibbun Nabawi dalam kedokteran Islam. Oke, ya. Masya Allah. Jadi ketika Bunda Sarifah mengikuti ini, jadi lebih terbuka ya, lebih terbuka wawasannya, dan subhanallah, Bunda Sarifah dikenalkan dengan Tibbun Nabawi ini. Jadi sebenarnya konsep kedokteran Islam itu merupakan konsep pengobatan yang menekankan pada 3 sumber utama, yaitu ilahiyah, alamiah, dan ilmiah. Kok bisa? Hanya pengobatan kok ada ilahiyahnya juga gitu ya. Nah, iya, otomatis ya, karena seperti ini ya, pengobatan itu dilandasi oleh sebuah keyakinan yang kuat bahwa hakikat penyembuhan itu yang sebenarnya berasal dari Allah ya. Penyakit datangnya dari Allah dan penyembuhannya juga berasal dari Allah yang bersifat asy-syafi' ya. Allah Maha Pemberi kesembuhan serta ketepatan penawar yang menjadi pegangan ya. Sebagaimana sumbernya ya, yang dijadikan sumber oleh kita Tibbun Nabawi adalah dalam surat Yunus ayat yang ke-57, dikatakan bahwa hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu seperti itu. Selanjutnya dikatakan juga dalam surat An-Nahl ya, ayat 69 ini, subhanallahnya ya, Bunda Sarifah mengikuti KHT dari HNI HPAI ini adalah bahwa banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan yang kita ambil sarinya dan maknanya, kemudian kita aplikasikan ke dalam herbal yang diproduksi ya, baik itu ketika pemilihan bahannya harus yang betul-betul alamiah ya, yang dijauhkan dari benda-benda atau barang-barang yang haram ya gitu ya. Kemudian selama prosesnya juga Masya Allah sekali, karena sebagian besar itu prosesnya dibarengi dengan tilawah Al-Quran ya. Juga ketika memasuki ruangan dari pabriknya gitu ya, tempat memproduksinya itu, kita harus dalam kondisi yang suci, wudu gitu ya, didahului dengan sholat duha bareng gitu. Selama proses harus wudu gitu. Jadi kalau misalnya kentut, keluar wudu, masuk lagi kayak gitu. Jadi insya Allah terjaga prosesnya, cara membuatnya dijaga juga kesuciannya. Jadi Masya Allah sekali. Oke, sumber dari yang selanjutnya adalah surat An-Nahl ayat yang ke-69 ya, bahwa dari perut lebah itu keluar minuman yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia ya, itu apalagi dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim dikatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, gunakanlah dua penyembuh, yaitu madu dan Al-Quran. Jadi apa-apa yang ada di dalam Al-Quran itu bagus, seperti itu. Nah, ahli herbal dari HNI HPAI dari HNI itu melihat madu sebagai sumber alamiah, sedangkan Al-Quran sebagai sumber ilahiyahnya ya. Alamiah sih yang bagaimana? Alamiah ya segala sesuatu yang ada di alam ini gitu ya, baik itu berupa daun-daunan, akar, batang, buah, biji gitu ya, hewan baik yang ada di laut maupun yang ada di darat, seperti itu. Jadi semua benda yang ada di muka bumi ini tetapi yang buatan dari Allah ya.
Jadi yang bukan buatan manusia, bukan yang sintetis ya. Kemudian, nah ilahiyah di sini dikatakan bermakna ya bahwa segala penyakit itu kan berlaku ya adalah datangnya dari Allah ya. Terus Allah pula yang sebenarnya menyembuhkan penyakit tersebut, begitu ya. Sementara manusia itu ikhtiarnya sungguh-sungguh menggunakan ilmu yang diberikan oleh Allah kepadanya juga. Jadi seperti itu ilahiyahnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa berobatlah kamu karena sesungguhnya Allah itu menurunkan penyakit, Dia juga yang menurunkan obatnya. Ini rawahul Ahmad ya, hadis riwayat Ahmad. Oke. Nah, sahabat Bunda Syarifah, perawatan akan lebih berkhasiat jika perawatnya soleh ya, dan mendoakan penyakit pasien ya. Dan luar biasanya sekali ya, mengapa Bunda Syarifah itu menemukan di grup HNI ini luar biasa sekali. Kita disuruh memperbanyak istighfar gitu ya. Iya, zikirnya juga diperbanyak gitu ya. Ikhtiar dan tawakal. Iya. Kita sudah ikhtiar dulu, kemudian juga memasrahkan kepada Allah gitu. Ya. Kemudian di sini juga di HNI itu kayak Bunda Syarifah ke pasien-pasiennya Bunda Syarifah juga begitu. Diperbanyak istighfar nggih, Pak, gitu ya. Disuruh memperbanyak istighfar kepada pasiennya, karena sesungguhnya satu penyakit itu kan penggugur dosa ya. Iya, penggugur dosa. Apalagi memang kalau tujuan dari Allah itu adalah untuk menggugurkan dosa, kita sebagai manusia juga menyadari, nggak bersula gitu loh. Wah, Allah memang nggak sayang sama aku, ini itu dan bla 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 begitu ya. Tidak begitu. Tetapi ketika kita bisa menangkap makna dari sakit itu, kita disuruh istirahat, kita disuruh mendekatkan diri sama Allah, lebih bersyukur, kayak gitu. Jadi lebih mengingat kepada perilaku kita yang kemarin-kemarin, yang jelek-jelek. Jadi kita akan istighfar ya. Kemudian kita akan ingat lagi bahwa ibadahnya kita belum betul loh. Nah begitu, berarti kita disuruh memperbaiki ibadahnya kita ya, menjauhi akhlak-akhlak yang tercela yang lainnya. Karena apa? Ketika sakit kan otomatis banyak sekali pantangannya. Biasanya pantangannya itu pantangan hal-hal yang kurang begitu bagus ya untuk badan ya. Jadi menjauhi akhlak yang tercela. Otomatis lah ya, produk-produk yang sintetis, produk-produk yang haram itu kan harus dijauhi ya. Jadi menjauhi akhlak yang tercela, apalagi yang mengandung alkohol tidak boleh kan ya. Oke, demikian ya sahabat Bunda Syarifah, sumber alamiah menggunakan herba-herba yang terpilih, menggunakan disiplin herba yang teratur ya. Sekarang begini, kita diciptakan oleh manusia itu kan alami semua ya. Adakah yang sintetis? Tidak ada. Oke ya, karena semua buatan dari Allah ya, alami semua gitu ya. Maka ketika tubuh kita yang alami ini termasuki oleh barang-barang atau benda-benda yang sintetis, yang buatan manusia ya, yang mengandung 5P, pengawet, pemanis, perasa yang seperti itu, pewarna buatan, apalagi tuh, nah itu ya 5P ya, yang seperti itu. Nah itu tubuh kita itu yang akan memberontak ya, tubuh kita yang tidak akan menerima. Ditampung sedikit demi sedikit zat-zat kimia itu, kemudian terkumpul di ginjal, maka akan menjadi penyakit. Iya. Oke, ada juga kemarin yang sempat cerita ke Bunda Syarifah bahwa lo hati-hati lo, produk jamu sekarang saja juga
apa namanya tidak bagus begitu, bisa menyebabkan ginjal gitu. Karena apa? Karena prosesnya, sekali lagi ada juga penjual jamu yang mengoplos dengan zat-zat kimia atau obat-obatan kimia gitu ya, itu yang tidak boleh dan itu yang mengakibatkan penyakit. Kalau di sini alhamdulillah di HNI itu alhamdulillah menggunakan produk-produk yang berkualitasnya tinggi, bahan-bahannya alami semua, insya Allah ya. Prosesnya begitu, terbukti juga ada izin resmi dari MUI bahwa produknya kita itu halal, ya. Di marketingnya juga halal, seperti itu ya. Ya, jadi sejarah mencatat herbal itu sudah digunakan sebagai sumber pengobatan sejak berabad-abad tahun yang lalu ya, sudah ribuan tahun yang lalu kan, ketika zaman Rasulullah saja kan, ketika perang itu untuk mengobati sahabat yang terkena senjata tajam atau apa ya, luka sayat, luka bakar, itu menggunakan ada unsur jeraminya di situ. Iya, makanya itu kemudian diadopsi oleh MHS ya, produk minyak herbal sinergi dari produk HNI juga seperti itu, ada unsur jeraminya juga seperti itu ya. Dari ribuan tahun yang lalu itu sudah digunakan ya di seluruh dunia. Nah, yang ketiga itu adalah ilmiah. Salah satu syarat yang utama dalam praktek pengobatan tibu nabawi itu pengobatannya masuk akal ya, dapat dijelaskan melalui pengetahuan yang kekinian, bukan praktek pengobatan yang mengada-ada begitu. Oke. Materi yang ketiga kemarin yang Bunda Syarifah ikuti tentang syarat-syarat dalam tibu nabawi. Oke, kita ketemu lagi di next materi, yaitu materi yang keempat, prinsip-prinsip pengobatan dalam kedokteran Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.